Shalom GCers! Tahukah Anda, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang merupakan survei kesehatan mental nasional pertama untuk remaja usia 10-17 tahun di Indonesia menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, sementara 1 dari 20 remaja mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka ini setara dengan 15,5 juta remaja yang menghadapi tantangan kesehatan mental dan 2,45 juta remaja yang hidup dalam gangguan mental serius. Melihat data ini, kita tahu bahwa pergumulan mental bukan hal yang baru. Bahkan, dalam Alkitab, banyak tokoh besar juga mengalami tekanan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Siapa saja mereka? Mari kita bahas dalam Fakta Alkitab hari ini. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share konten ini, serta subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Elia yang putus asa tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Ia melakukan mukjizat besar, termasuk mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Namun, kemenangan besar ini justru diikuti oleh ancaman dari Isabel, istri Raja Ahab, yang membuat Elia ketakutan dan melarikan diri. Dalam kelelahan fisik dan mentalnya, Elia tiba di padang gurun, duduk di bawah pohon, dan berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku." Elia merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hidup. Tuhan tidak membiarkan Elia dalam keputusasaannya. Ia mengirim malaikat untuk memberi Elia makanan dan minuman. Dalam kondisi fisik yang lemah, Elia tidur, bangun, dan makan lagi sesuai arahan malaikat. Setelah kekuatan fisiknya dipulihkan, Tuhan memimpin Elia ke Gunung Horeb untuk berbicara dengannya. Di sana, Tuhan tidak berbicara melalui angin besar, gempa bumi, atau api, tetapi melalui suara yang lembut. Tuhan menguatkan Elia dengan kasih-Nya dan memberinya tugas baru untuk melanjutkan panggilannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan peduli pada kesehatan fisik dan mental kita. Dalam saat-saat tergelap kita, Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan dan tujuan baru. Bahkan dalam kelemahan, Tuhan dapat menggunakan kita untuk melanjutkan pekerjaannya. Mazmur Daud, damai sejahtera di tengah kekelaman. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat dekat dengan Tuhan, tetapi ia juga menghadapi banyak pergumulan emosional. Dalam Mazmur 23, Daud menulis kata-kata penghiburan yang mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang memimpin, melindungi, dan memberi ketenangan. Mazmur ini ditulis saat Daud mungkin sedang menghadapi bahaya besar, baik dari musuhnya maupun pergumulan batinnya sendiri. Ia menggunakan metafora tentang gembala untuk menggambarkan bagaimana Tuhan selalu menyertainya, menyediakan kebutuhan, dan melindungi dirinya dari ancaman. Bahkan di tengah bahaya, Daud percaya bahwa Tuhan adalah sumber kedamaian yang sejati. Pesan dari Mazmur ini sangat relevan bagi kita hari ini. Ketika dunia terasa gelap dan penuh ketakutan, kita dapat menemukan penghiburan dalam hadirat Tuhan. Ia adalah gembala yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat tersulit. Yesus menenangkan badai, kedamaian dalam kekacauan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberangi Danau Galilea. Tiba-tiba, badai besar datang dan angin kencang mengguncang perahu mereka. Murid-murid panik, merasa bahwa mereka akan tenggelam. Mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangun dan segera mengambil kendali. Ia menegur angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Seketika badai itu reda dan air menjadi tenang. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kisah ini menunjukkan kuasa Yesus atas alam dan menegaskan kehadirannya di tengah kekacauan. Badai dalam kisah ini melambangkan masalah dan kecemasan dalam hidup kita. Sama seperti murid-murid, kita seringkali merasa kewalahan dan kehilangan harapan. Namun, Yesus mengingatkan kita untuk percaya kepadanya. Dia sanggup menenangkan badai di sekitar kita dan memberi damai di dalam hati kita. Ketiga kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan peduli terhadap kesehatan mental kita. Dalam kelemahan, rasa takut, dan keputusasaan, Tuhan selalu hadir untuk memberi penghiburan, kekuatan, dan harapan yang mampu memulihkan hati yang terluka. Jika Anda sedang bergumul dengan masalah emosional atau butuh dukungan, jangan ragu untuk menghubungi nomor di bawah ini.
Kami di sini untuk mendengarkan, mendoakan, dan membantu Anda menemukan pemulihan di dalam Tuhan. Anda juga dapat berdonasi untuk mendukung pelayanan ini, sehingga lebih banyak orang dapat menerima dukungan dan penghiburan. Hubungi kami melalui nomor yang tertera, dan mari bersama-sama menemukan kedamaian dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.